Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin terkaget-kaget tiba-tiba ada acara di sini ya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan kami dari tim PKRS Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan Bincang Sehat yang nantinya akan membahas terkait Hari Tembakau. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Novia dari tim PKRS dan sebelah saya ini adalah narasumber yaitu Dr. Sekar Hadisiwi atau biasa dipanggil Dr. Siwi. Beliau sehari-harinya ada di IGD Rumah Sakit. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Novia. Jadi untuk pagi ini kita bahas tentang Hari Tembakau ya dok ya, Hari Tembakau Sedunia yang betul. Bertepatan di tanggal 31 Mei 2025 ya dok ya, setiap tahunnya. Sebenarnya memang Hari Anti Tembakau Nasional itu diperingatinya 31 Mei ya ibu-ibu. Cuman karena kemarin bertepatan sama libur agak panjang ya, akhir Mei itu. Jadi kita sempatnya baru bisa ngasih tentang penyuluhan kecil-kecilan sekarang, 2 minggu setelahnya. Ya gitu, memang ada keterbatasan waktu juga ya dok ya lebih tepatnya. Nah untuk membahas lebih lanjutnya mungkin kalau terkait tembakau mungkin nggak jauh beda sama rokok ya Bapak Ibu. Mungkin di sini nggak kaget ya untuk pembahasan terkait rokok. Mungkin udah kesehariannya juga sudah banyak yang mengkonsumsi rokok tersebut itu ya. Nah perlu kita ketahui untuk tema tahun ini ya dok ya, untuk Hari Tembakau Sedunia ini adalah World No Tobacco Day, Break Product, Dark Intention, Unmasking the APL, di mana untuk membongkar taktik industri tembakau dan nikotin ya dok ya. Nah, perlu kita ketahui Indonesia ini merupakan negara kelima jumlah perokok terbanyak di dunia ya dok ya. Nah, biasanya kalau untuk perokok itu untuk kebanyakan usia berapa tahun sih dok? Jadi sebenarnya kalau dari statistika di Indonesia ya, sebenarnya saya sudah bawa data sih di sini, boleh ditampilkan ya? Boleh, silahkan dok. Jadi sebenarnya Indonesia itu termasuk salah satu dari negara dengan jumlah perokok paling banyak seluruh dunia. Dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh WHO maupun organisasi internasional yang lain, datanya menyebutkan bahwa Indonesia itu masuk ke peringkat kelima dari seluruh negara yang merokok ya. Nah, dan dari statistika itu ternyata sebanyak 74,5% itu adalah laki-laki. Jadi 74% laki-laki di Indonesia itu adalah perokok. Bisa dilihat di sini ya datanya ya. Kalau di perokoknya untuk laki-laki sampai 74%, kebalikannya sangat drastis pada perempuan cuma 3%. Dikit banget perempuan yang merokok di Indonesia Bapak Ibu. Cuman ya karena yang paling banyak itu bapak-bapak, ya ini yang prestasi yang agak buruk ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi memang ini bukan prestasi yang patut kita banggakan sebenarnya. Jadi memang untuk peminat terbanyaknya itu dari kalangan laki-laki, utamanya kalangan dewasa ya dok ya. Tapi ada menutup kemungkinan untuk anak-anak juga mengkonsumsi juga nggak dok? Jadi dari statistika tadi ya bisa disimpulkan bahwa jumlah perokok di Indonesia sampai 70 juta orang warga Indonesia itu yang merokok. Nah, memang sebagian besar adalah laki-laki dewasa. Ini udah pernah lihat nggak di berita Bapak Ibu? Lagi viral kemarin, sempat viral sekitar seminggu yang lalu ya. Pada saat berangkat haji kemarin ya dok ya? Waktu puncak haji itu ada berita sempat ada rombongan bapak-bapak yang merokok di dalam kamar hotel. Yang sampai menyalakan alarm kebakaran di hotel. Ini sempat masuk ke berita internasional juga Bapak Ibu-ibu, karena memang secara internasional kan memang dilarang merokok ya di hotel ya. Tapi kok sampai cek kobre sempet-sempetnya lagi ibadah haji kok malah rokokan kayak gitu. Nah, dan ini sempat membuat kepanikan karena jamaah haji itu kan mayoritasnya lansia nggih. Kalau mendapatkan alarm kegawatan, alarm kebakaran akan panik untuk lari atau bahkan mungkin sampai ketakutan dan menangis. Nah ini sempat jadi sorotan juga karena mungkin saking banyaknya jumlah perokok di Indonesia itu sampai bahkan kebiasaan merokok itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditinggalkan ketika lagi ibadah gitu. Nah ini kan sebenarnya juga bukan sesuatu yang patut kita banggakan juga ya. Lalu
Nah, ini dari berdasarkan jumlah usia. Jadi berdasarkan jumlah usia itu paling banyak di usia pemuda dan dewasa yang produktif di bawah 40 tahun. Jadi dari usia 15 paling awal sampai 24 tahun itu sudah mulai banyak, paling banyak sampai usia 44 tahun. Seiring bertambahnya usia di atas 50 tahun, dia akan berkurang jumlahnya. Mungkin karena sudah mulai ada gejala kesehatan ya Bapak Ibu. Mulai darah tinggi, mulai batuk-batuk, jadi mulai berkurang rokoknya. Nah, itu kan yang terkait usia ya dok ya. Nah, untuk edukasinya ini, sebenarnya kan kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya kalau misalnya di area sekitar rumah itu kan ada FKTP tertentu, itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bahaya merokok. Apa sih bahaya merokok? Untuk penjelasan terkait itu dok. Tapi kenapa sih dok? Lebih tekannya kenapa sih kok masih aja kecanduan tuh kenapa? Ada faktor lain kah atau bagaimana kah? Sebenarnya rokok itu kan nyandu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau sekali di stop nggak bisa langsung berhenti total sama sekali. Kecuali paling kalau kecentok ya tiba-tiba kena serangan jantung, nah atau tiba-tiba kena stroke, mungkin baru berhenti total. Tapi kalau misalnya untuk menghentikan kebiasaan merokok sendiri memang butuh niat sebenarnya. Karena kalau misalnya sudah ada niat pasti akan dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya sama sekali enggak. Tapi kalau enggak ada niat mau di stop yo akan tetap lanjut aja gitu. Berarti memang harus dalam diri sendiri ya dok ya untuk sadar bahwa merokok itu memang bahaya gitu. Jadi kalau candu atau enggak candu tergantung masing-masing sendiri ya dok ya. Nah kalau untuk perokok itu kan ada yang namanya pasif sama aktif. Kalau yang aktif itu kan yang benar-benar perokok banget kan dok. Sedangkan kalau misalnya pasif itu seperti kita-kita ini yang tidak merokok tapi di lingkungan yang perokok. Nah bahayanya atau dampaknya sama nggak sih untuk yang perokok aktif dan perokok pasif itu dok? Kalau dari bahayanya ya tentunya berbeda ya, jauh lebih berbahaya untuk yang perokok aktif sebenarnya karena zatnya diserap sendiri oleh badan. Tetapi tetap aja perokok pasif tetap dapat dampaknya Bapak Ibu. Mungkin nggak sebanyak yang perokok aktif tapi tetap mendapatkan bahaya karena sudah terpapar oleh asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Karena kita tahu sendiri ya, asap rokok itu kan isinya zat-zat kimia nggih. Kalau misalnya terpapar oleh orang-orang yang memiliki resiko kesehatan seperti ibu lansia atau mungkin bayi, nah itu akan lebih mudah terkena penyakit, terutama penyakit paru-paru. Berarti kalau misalnya orang mau ngerokok ya dilihat lagi lingkungannya. Kalau misalnya sayang sama keluarga, sebisa mungkin jauhi untuk bagi para perokok pasif, lebih tepatnya itu ya dok ya. Nah untuk terkait kanker paru tadi dok, itu untuk jarak bagi pasien perokok aktif, jarak untuk terkena kanker paru itu apakah ada kemungkinan ke arah kanker paru atau bagaimana dok? Kalau jarak untuk dari pertama kali merokok sampai ke kanker paru sebenarnya kita tidak bisa memperkirakan ya. Mungkin biasanya karena kalau di Indonesia ini masih jarang. Kalau dalam bahasa medisnya kita bilangnya underdiagnosed, jadi tidak banyak yang terdiagnosa kanker paru sampai benar-benar sudah parah. Biasanya muncul keluhannya awal-awal masih cuman batuk-batuk aja, ya batuk-batuk terus. Nah kalau kerusakan parunya berlanjut terus selama bertahun-tahun, itu meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker paru. Nah perkembangan dari awal sampai muncul benar-benar menjadi kanker paru ini munculnya bisa belasan sampai puluhan tahun memang. Tapi kalau keluhan bisa awal-awal merokok pasti sudah ada keluhan juga, keluhan seperti sesak atau mungkin batuk seperti itu. Tapi kenapa untuk perokok pasif itu juga ada indikasi ke kanker paru ya dok ya? Sedangkan kita sebagai, maksudnya untuk pasien yang kanker paru itu pun sendiri tidak sebagai aktif perokok gitu dok? Karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau misalnya perokok aktif itu kan juga terpapar oleh zat kimia yang terkandung di dalam asapnya rokok ya. Jadi meskipun dia tidak aktif menghirup, tapi jika terpapar menerus, terutama pada orang-orang yang beresiko, dia akan lebih mudah muncul penyakit daripada orang yang merokok itu sendiri. Jadi utamanya dari perokok aktif itu sendiri ya dok ya. Siap. Nah untuk seiring berjalannya waktu nih dok, semakin kesini semakin banyak macam rokok-rokok. Salah satunya rokok elektrik ya dok ya, vape gitu ya dok ya. Nah untuk bahayanya itu sama nggak sih dok sama rokok yang sebelumnya? Nah ini pergeseran tren ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk zaman sekarang untuk anak-anak muda biasanya dipaparkannya lebih ke rokok elektrik. Jadi kayak vape ya yang
asapnya lebih banyak dengan berbagai macam rasa ya. Jadi memang sebenarnya rokok elektrik itu mengandung zat yang sama yang membuat ketagihan, namanya nikotin. Bapak Ibu pasti pernah dengar ya. Jadi di rokok sama di rokok elektrik sama-sama mengandung nikotin. Cuman perbedaannya adalah kalau rokok biasa dia yang dibakar, kita membakar daun Bapak Ibu. Jadi yang dibakar, yang dihirup berupa asap dan zat kimia yang terkandung dalam tembakau. Tapi kalau rokok elektrik yang dibakar adalah cairan kimia. Tapi kenapa untuk rokok elektrik ini kebanyakan itu diminati oleh kalangan muda, Dok? Karena lucu, ada rasa-rasa. Tapi Rasa sekarang pisang, tapi rasa sekarang jeruk. rokok juga ada rasa-rasanya loh, Dok. Ada rasa mangga kayak gitu-gitu ya, Dok. Mungkin mungkin bisa disamaratakan juga ya, Dok ya, untuk terkait itu ya. Jadi gini, kalau misalnya rokok elektrik itu mungkin promosinya lebih mendekat ke arah generasi muda masa kini ya, karena dianggap lebih gaul dan tidak bau asap ya, baunya lebih ke bau wangi. Lebih ke harum gitu ya, Dok ya. Lebih ke harum, makanya orang-orang cenderung nggak apa-apa dia nggak bau asap kok kayak gitu biasanya bilangnya ya. Padahal sebenarnya karena yang dibakar itu sama-sama zat kimia, jadi dia juga membakar zat-zat yang sama-sama mengandung nikotin, tapi mungkin zat yang terkandung dalam asapnya itu berbeda sama zat yang terkandung dalam asap rokok. Tapi sama-sama dapat merusak paru-paru karena kita tidak tahu zat kimia yang sudah melalui proses pembakaran itu semerusak apa terhadap jaringan paru-paru. Karena bervariasi juga ya, Dok ya. Jadi anak-anak pun juga pengen ganti ini, sedangkan kalau yang rokok sebelumnya ya cuman itu aja gitu ya, rasa-rasanya cuman itu aja gitu ya, Dok ya. Nah, untuk rokok ini tuh ada nggak sih, Dok, bahayanya untuk mata kita? Utamanya kan kita rumah sakit mata nih, Dok. Ada nggak sih bahayanya untuk mata kita, Dok? Jadi biasanya kalau dari rokok itu yang kita sering dengar adalah masalah paru-paru ya Bapak Ibu, sesak, kanker paru-paru, paru-paru molor paling sering, atau serangan jantung, serangan stroke biasanya. Nah, masalahnya ada beberapa akibat dari asap rokok yang dapat terjadi di mata, berkaitan dengan zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh manusia itu menyebabkan, kan zat kimia asing ya Bapak Ibu ya, dia dapat menyebabkan penuaan yang terjadi lebih cepat daripada orang normal. Jadi pada pasien yang perokok biasanya kataraknya akan muncul lebih cepat, bisa 2-3 kali lebih cepat daripada orang biasa, orang normal. Yang pertama itu. Yang kedua, karena zat kimianya masuk ke dalam darah, jadi segala organ yang ada di pembuluh darahnya pasti akan mudah rusak, terutama di mata. Jadi bisa karena retinanya jadi rusak, makula atau saraf matanya rusak, atau bahkan ada beberapa kasus juga dapat menyebabkan glaukoma. Dan yang terakhir yang paling sering ini biasanya pada perokok-perokok pasif karena terpapar oleh asap rokok. Jadi air mata, jadi lapisan air matanya itu lebih mudah mengering. Jadi lebih mudah kena sindroma mata kering. Gatal matanya, gampang iritasi, nah seperti itu. Nah, berarti memang kalau untuk perokok itu juga bisa ngefek ke mata juga ya, Dok ya. Utamanya juga buat bapak-bapak yang mungkin pernah operasi katarak khususnya ya. Kan ada tuh, Dok, pasien yang habis operasi, boleh nggak saya ngerokok? Nah itu, kalau bisa jangan dulu ya Bapak, karena memang sebegitunya untuk efeknya untuk mata ya, Dok ya, karena ketebalan dari kataraknya itu ya, Dok ya. Nah, untuk mungkin dari keluarga juga gimana sih, Dok, caranya buat keluarga kita yang mengkonsumsi atau pengguna rokok ini tuh caranya untuk berhenti atau stop lah seperti itu, karena memang sangat membahayakan buat kita yang di sekelilingnya gitu, Dok. Memang sebenarnya kesadaran untuk berhenti merokok itu harus datang dari diri sendiri ya. Kita tidak bisa merubah orang lain kalau dia tidak berniat untuk merubah diri sendiri ya. Jadi pertama pasti kalau yang bisa kita lakukan sebagai keluarga dekat apabila ada keluarga yang merokok adalah kita harus mendukung keputusan dia untuk berhenti merokok. Jadi dibantu untuk menghilangkan kebiasaan rokoknya ya. Kalau misalnya pengen merokok mungkin disubstitusi, diganti dengan mungkin cemilan yang lain, atau mungkin permen karet, atau mungkin makanan-makanan sehat yang lain. Dan diusahakan di rumah dan lingkungan sekitar perokok itu menjadi bebas rokok. Jadi tidak ada keinginan kembali untuk merokok lagi. Memang ya kembali dari dirinya masing-masing. Kalau misalnya mau hidup sehat, mau nggak mau ya, utamanya kalau misalnya tujuannya rokok itu kan
pada akhirnya ada indikasi kanker juga ya dok ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang mau jauh dari itu ya harus dari dalam diri sendiri gitu. Mungkin di sini bapak atau ibu yang mau bertanya sekitar rokok atau vape mungkin buat keluarganya atau anaknya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo bapak ibu. Mungkin sudah karena dalam sehari-hari ya dok ya, jadi ya udahlah mau gimana lagi kayak gitu ya dok ya. Sudah terlalu biasa ya, merokok itu kayak hal umum hal lumrah di Indonesia gitu. hal Bener. yang umrah sekali. Sangat, Padahal ya, sebenarnya dia sangat merusak, dan dari ketika kita sadari ya remaja-remaja umur 15 tahun, 14 tahun itu sudah mulai terpapar oleh rokok oleh lingkungannya. Jadi kalau nggak ngerokok dianggap arah gaul we rasa tongkrong. Ya benar, karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya dok. Kalau misalnya kita nggak mau kayak gitu ya terkembali lagi introspeksi diri sendiri gitu ya dok. Nah berarti nggak ada pertanyaan ya bapak ibu ya? Mungkin sudah lebih paham ya pak ya, karena memang lingkungannya seperti itu nggak bapak ibu? Mungkin ada pesan untuk bapak-bapak atau yang ibu yang sekitarannya atau lingkungannya itu terkait rokok ini dok? Sebenarnya ini lebih ke saya ingin menimbulkan kesadaran untuk mengurangi jumlah perokok di usia muda ya Bapak Ibu, karena seperti yang saya tampilkan di sini ya, saya jaga tetap di sini karena ini menunjukkan kalau jumlah perokok di usia belasan tahun yang warna oranye ini ya 15 sampai 19 tahun itu paling sering pertama kali terpapar usianya usia 15 tahun. Jadi ketika masih dalam masa sekolah, SMP atau SMA, itu orang pertama kali terpapar rokok biasanya. Nah, kita harus menghindari gimana caranya biar tidak terpapar oleh rokok di usia sedini itu. Ini pasti udah tahu ya Bapak Ibu, dulu ini sempat viral sekali, anak umur 3 tahun tapi ngerokoknya kayak bapak-bapak gitu. Sudah handal gitu ya dok ya? Handal rokoknya. Tapi tidak, ini sangat tidak untuk dicontoh juga ya untuk dicontoh, anak-anak sekarang. Ya. Ini sekilas aja ya, kematian akibat rokok di Indonesia itu sampai 300.000 jiwa per tahun ya, karena penyakit akibat rokok tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, penyakitnya bisa dari paru-paru, bisa menyebabkan batuk kronis. PPOK tuh paru-paru molor biasanya kalau dokter paru bilangnya, paru-parunya melebar. Terus kanker paru-paru, serangan jantung, kanker mulut ya, biasanya di mulutnya ada luka seperti kanker, terus ada bisa serangan ke stroke, ke gangguan pembuluh darah di otak. Nah ini ngapunten gambarnya agak serem ya Bapak Ibu. Ini tapi biasanya kalau merokok sudah tahu, biasanya ada di bungkus rokok soalnya gambarnya. Sebenarnya sudah ada tergambar ya dok ya, tapi tetap aja diambil. Dari pemerintah Indonesia sebenarnya sudah bagus menunjukkan gambar-gambar penyakit akibat rokok itu sudah ada di bungkus rokok sebenarnya. Cuman kalau sudah ketagihan ya kecanduan tadi ya dok ya. Tetap aja dong diterabas meskipun sudah ada peringatan di situ ya. Biasanya yang paling sering muncul itu kanker paru-paru. Terus ini juga ada di bungkus rokok, kanker mulut ya. Jadi bentuknya seperti sariawan terus semakin melebar dan menyebabkan gigi menjadi kuning biasanya karena tar sama nikotin yang terkandung dalam rokok itu membuat gigi menjadi kuning. Nah ini yang dibungkus rokok biasanya ya, paling sering ada yang gambar lehernya bolong atau mungkin orang terkapar gitu ya. Karena kalau lehernya bolong itu karena paru-parunya sudah rusak, jadi butuh bantuan pernapasan lewat leher, dibuatkan lubang biasanya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, penyakit mata akibat rokok. Nah ini yang lagi ngetren ini, rokok elektrik atau vape ya. Biasanya dia rasa-rasa Bapak Ibu, rasa jeruk, rasa bubble gum, rasa permen karet. Dan wangi tentunya. Biasanya asapnya banyak, ini terkenal sekali di kalangan anak muda sebenarnya. Nah, rasa yang wangi, package-nya biasanya lucu-lucu Bapak Ibu, wadahnya warna-warni gitu ya. Jadi membuat anak muda itu lebih tertarik untuk pakai vape. Padahal sebenarnya dia ya cairan kimia yang dibakar juga sebenarnya. Kita enggak tahu sebanyak apa zat kimia yang terserap ketika dia menyedot vape tadi. Padahal sebenarnya ada zat pewangi, zat perasa, terus yang bikin asap, zat yang bikin asap. Ada logam berat juga dari kumparannya yang buat membakar zat kimia itu tadi. Nah, ini tadi sebenarnya ini penelitian yang menunjukkan bahwa penyakit-penyakit akibat vape ini sebenarnya masih belum banyak Bapak Ibu.
Cuman mulai muncul penyakit-penyakit seperti penyakit gangguan paru yang kita bilangnya popcorn lung. Bentuknya paru-parunya bolong kecil-kecil kayak popcorn. Nah, ini masih jarang tapi mulai muncul. Ya, kalau yang tadi kanker paru-paru, kalau ini paru-parunya rusak bolong kecil-kecil, kan sama aja ya. Sama-sama rusaknya, sama-sama bahayanya. Nah, ini juga dihindari karena efektivitas bahayanya itu mulai bermunculan. Iya, ini masih. Jadi kalau kenapa kok menarget pada anak muda, biasanya karena kepo, rasanya gimana sih kok kayaknya seru ya gitu. Terus peer pressure berarti dia ditekan oleh keliling yang gengnya. Kalau gengnya merokok, kalau dia nggak ngerokok dijauhin atau mungkin diomongin, digosipin sama gengnya. Terus kadang anak muda itu tidak tahu bahayanya dia apa saja, makanya ya toko diterabas saja. Yang penting enaknya rasanya gitu ya, Dok ya. Yang penting enak biasanya. Nah, ini strateginya industri rokok untuk memasarkan rokok dan vape itu dari kemasan yang menarik, rasa yang lucu-lucu. Terus media sosial biasanya dari influencer ya, ada beberapa influencer yang lebih aktif untuk memasarkan tentang gaya hidup menggunakan vape dengan rokok elektrik, dengan membuat reels atau FYP yang tentang vape, video-video yang bikin tertarik lah pokoknya, Dok ya. Yang tentang vape yang bikin tertarik, dan biasanya anak muda masih belum mengetahui bahayanya tentang rokok elektrik. Cara menghentikannya gimana, ini yang harus kita lakukan sih Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita harus memberitahu bahayanya apa. Karena bahaya dari rokok elektrik itu tidak banyak dipublikasikan, tidak banyak diberitahu kepada anak-anak muda pada generasi sekarang. Dipasarkannya lebih tidak berbahaya daripada rokok, lebih aman daripada rokok. Padahal sebenarnya biasa aja. Karena packagingnya juga ya, Dok ya. Packagingnya lucu, karena masih orang sekitar cenderung tidak merasa terganggu. Nah, sedangkan penyebabnya akibatnya sama aja, sama-sama merusak paru-paru. Terus kita harus ngasih contoh sebagai orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak merokok, anak itu tidak akan menirukan orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita berhasil menciptakan lingkungan rumah atau lingkungan sekitar kita yang bebas rokok, biasanya cenderung lebih mudah untuk mencegah anak-anak merokok. Jadi anak pasti ngikutin kelakuan orang tua ya. Orang tuanya. Seperti bayi tadi yang 3 tahun sudah merokok, karena saya yakin pasti ada pengaruh dari lingkungannya, pasti ada pengaruh dari sekitarnya yang membuat dia meniru, ingin seperti orang dewasa, biasanya seperti itu. Terus yang terakhir, komunikasi antara anak dengan orang tua harus baik. Karena apa? Karena kita harus mengetahui pressure dari lingkungan sekitarnya gimana, dari teman sebayanya, dari geng-gengnya. Jadi kita bisa tahu apakah dia ditekan oleh teman-temannya untuk mencoba merokok. Jadi saling terbuka juga ya, Dok ya. Karena peran orang tua itu jadi sistem curhat untuk anaknya. Kalau misalnya orang tua bisa jadi curhatan untuk anaknya, anak pasti akan mempertimbangkan dari lingkungannya ya, Dok ya. Kalau misalnya anak itu lebih dekat dengan orang tuanya, lebih banyak nilai-nilai orang tua yang tertanam, dia pasti lebih bisa melindungi dirinya sendiri dari tekanan-tekanan teman sebaya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, jadi memang kembali lagi penekanannya kembali ke diri masing-masing dan peran orang tua untuk anaknya itu sangat penting bagi si anak tersebut, karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya Dok ya yang bisa kita sampaikan, semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.